Kapolres tetapi dia berbisnis narkotik, Kasat Narkoba berbisnis narkotik, atau bahkan levelnya Kapolda, Teddy Minahasa menjual narkotik. Kok kepolisian menjadi bandar gitu loh. Peristiwa Agustus kenapa menjadi momentum dorongan reformasi Polri? Kanjuruhan misalnya, ini kan sejarah di dunia, kematian terbanyak kedua di dunia dalam orang meninggal di stadion. Indonesia, lembaga mana yang paling sering diadukan dalam melanggar HAM? Kepolisian. Di masa Orde Baru ya, metode mereka adalah pembunuhan dan penculikan. Apa sih tujuannya menculik orang-orang ini? Ya membungkam. Beberapa anggota Komite Percepatan Reformasi Kepolisian juga kan, Pak Doviri misalnya, kan keras juga di ruang-ruang itu kan, mengungkapkan banyak kekurangan. Dalam ruang demokrasi, kita membutuhkan polisi yang demokratis. Nggak mungkin loh demokrasi tercipta tanpa polisi yang demokratis. Kita memerlukan polisi yang tidak anti kritik. Ini sebetulnya lebih baik kepolisian itu di bawah kementerian atau di bawah presiden langsung? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman PRC? Ini lama sekali kita di bulan puasa sudah tidak on air lagi. Hari ini kita kembali di channel kita. Namanya sudah capek, kita renggang hampir setengah bulan kita tidak berwacana. Dan hari ini kita kembali lagi dengan isu-isu terbaru, dan mungkin kita akan lebih dalam kembali dengan isu-isu yang nampaknya mungkin agak sensitif. Namun ini juga nantinya bisa jadi masukan dari berbagai aspek, terutama dalam hal keamanan nasional. Dan hari ini kita nampaknya ingin mengulik tentang penataan sistem keamanan nasional Indonesia, terutama banyak hal. Bahkan salah satu intinya adalah terkait dengan bagaimana skema BOP yang lagi rame sebetulnya di tengah ini, dan ikutnya Indonesia dalam pewacanan dalam konflik Israel, Iran, dan Amerika yang belakangan ini menyedot perhatian pemirsa baik muslim dan non muslim di bulan puasa ini. Dan hari ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh yang sebetulnya sudah pernah ke PRC, dan hari ini beliau sudah datang kembali di channel kita dengan Bang Muhammad Isnur sebagai Direktur YLBHI. Terima kasih diundang kembali ke PRC. Alhamdulillah, Bang. Sehat. Aduh, ini puasa-puasa begini luar biasa ya. Aduh, saya nggak nyangka loh Bang, kita harus bergibah ria soal negara di bulan puasa ini, Bang. Ya tapi kan harus jadi lebih sehat. Wah. Yang kurang adalah kita nggak bisa ngopi. Sebetulnya pengennya mau begitu, Bang. Bang, di bulan puasa ini lebih padat apa lebih renggang, Bang? Sama aja. Sama aja. Tapi masih mikir berat. Lebih panjang di malam hari. Kenapa begitu? Karena kan aktivitas panjang, pas kebuka itu jadi sampai jam 1 gitu kan. Nah, itu panjang di malam hari. Tapi kalau masih kerjaan masih suruh mikir berat gak setiap hari ini soal bangsa ini? Masih nggak ngaruh. Malah menurut saya puasa lebih enteng. Oke. Puasa lebih enteng. Saya turun hampir 5 kilo dalam kurun 2 minggu ini. Jadi ada efeknya ya. Efeknya. Tapi beban kepala masih penuh. Oh, masih penuh. Oke, Bang. Saya mungkin hari ini kita masuk lebih landai dulu baru kita nanjak ini. Iya. Bang, penilaian Bang Isnur hari ini banyak hal yang teman-teman dan publik kita masih bertanya sebetulnya. Ini segi sistem pengamanan, penataan keamanan baik nasional maupun di luar lah. Kita ambil di penataan nasional keamanan di dalam negeri dulu deh. Bang Isnur melihatnya bagaimana dulu? Mulai semakin dibuat blur. Bang, antara baris api ya, pertahanan dan keamanan. Karena ada banyak aktor-aktor pertahanan yang sekarang semakin merangsak menjadi menginginkan atau ditugaskan menjadi aktor keamanan. Oke. Saya ingin bilang bahwa Prabowo ini karakternya rupanya mengaktifkan kembali fungsi militer, tapi lebih didorong untuk menjadi bagian dalam ruang-ruang sipil dan ruang keamanan. Prabowo menjadikan TNI sebagai backbone-nya dalam segala aspek hal. Kita melihat dalam MBG, yang ngurusin MBG siapa sih? Tentara. Koperasi Merah Putih tentara gitu. Jagain atau ngurusin banyak proyek strategis nasional, misalnya PSN gitu ya, ada beberapa food estate misalnya di Merauke, itu tentara. Bahkan saat mengamani demo pun ketika Agustus chaos pun tentara. Jadi menurut saya ini berbahaya karena
tentara mulai dikembalikan atau ditugaskan untuk urusan-urusan yang harusnya terlarang untuk tentara. Ini urusannya kepolisian, urusannya keamanan. Bagi saya itu yang paling menonjol ya. Ya, tapi juga punya sisi lain, kepolisian juga dalam banyak aspek belum juga menunjukkan perbaikannya sebagai polisi yang sipil, polisi yang demokratis gitu. Cara-cara yang mereka lakukan masih militeristik sampai 2026 ini. Jadi 25 tahun pasca reformasi masih begitu aja gitu. Dua itu sebenarnya gejala yang harus kita lihat konsisten dilakukan dan semakin blur di masa Prabowo ini. Oke, Bang, yang paling mencolok itu Bang adalah terkait dengan reformasi Polri yang tadi, yang Abang bilang tadi. Iya. Abang nyentuh soal tanda ini sebetulnya sensitif sekali bagi orang, sebagian orang lah. Iya. Bang, di saat reformasi Polri, tapi kan kita masih banyak menemukan hal-hal yang masih orang bilang ini sih oknum katanya. Iya, oknum itu tiap hari kejadian. Iya, tiap hari rutin kejadian gitu. Dibilangnya oknum gitu loh. Tapi hampir berbagai titik, Iya. tidak hanya di pusat kota besar seperti Jakarta, itu dilakukan banyak pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Nah, menurut Abang, ini tanda bahwa memang tidak serius atau memang ada kesalahan fatal dalam sistem di internal keamanan kita di sipil? Gini, biar pemirsa PRC itu punya kerangka pikir ya. Iya. Tadi yang saya bilang pemisahan TNI Polri saat reformasi itu memandatkan polisi adalah sipil. Oke. Polisi bukan militer. Dulunya bagian di bawah militer, sekarang dia jadi sipil. Nah, ketika sipil maka karakternya, wajahnya, cara bergeraknya, pelatihan semuanya harusnya sipil. Nah, ini yang belum kejadian. Saya sedang menulis polisi sipil yang belum lahir, tak pernah lahir. Kecenderungannya mereka masih militeristik. Seragamnya masih militer kemana-mana gitu kan. Masih emblem-emblemnya kemana-mana. Yang dikedepankan kalau menghadapi massa pakai brimob, senjata gitu. Makanya kejadian di Tual Arianto, kemudian kejadian sebelumnya di Semarang Gama, di Padang Afif ya. Baru-baru ini di Panakukang juga kejadian yang sama. Kekerasan itu tiap hari terjadi. Tapi itu sebenarnya gunung es. Kalau bagi LBH YLBH yang mendampingi, angkanya lebih besar dibanding itu. Kami menemukan pernah riset Mas, berturut-turut ya, longitudinal gitu risetnya, dari 2008 sampai 2026. Setiap perkara yang masuk ke penyidikan, kepolisian, itu rata-rata di 70% sampai 80% mendapatkan kekerasan. Oke. Itu ruang-ruang gelap loh. Orang ditangkap nih, kayak kasusnya di Kinipan ya. Itu diseret, ditangkap gitu. Terus digebugin dan bukan hanya fisik tapi juga kekerasan fisik, psikis ya. Diancam pistol dan lain-lain, dan juga bahkan seksual. Makanya kalau kita bisa Google banyak sekali kejadian polisi memperkosa korban, polisi memperkosa tersangka. Bayangkan, kejadiannya kantor polisi. Atau di kasus narkotik yang lebih heboh lagi kan, kasus yang terakhir Kapolres Bima itu kan. Bayangkan Kapolres tetapi dia berbisnis narkotik. Kasat Narkoba berbisnis narkotik. Atau bahkan levelnya Kapolda, Teddy Minahasa menjual narkotik, kok kepolisian menjadi bandar gitu loh. Nah, ini kan ada situasi yang menurut saya mengerikan di situ gitu. Nah, ini harus kita bongkar sebenarnya ada apa di dalamnya gitu. Makanya peristiwa Agustus kenapa menjadi momentum dorongan reformasi Polri. Nah, Agustus ini kalau temuannya kami kan bikin komite pencari fakta. Kami bentuk tim. Kesalahan kepolisian adalah kenapa aksi begitu langsung meledak dan masif di mana-mana adalah peristiwa Afan. Jadi peristiwa Afan itulah titik balik di mana krusial. Jadi aksinya das meledak di mana-mana gitu. Dan orang benar-benar tersedak ya karena melihat orang dilindas oleh mobil rantis gitu. Nah, ini kan kejadian yang berulang-ulang. 2019, 2020, 2025 itu kejadian yang setiap demonstrasi itu banyak yang meninggal. Kita masih ingat peristiwa aksi-aksi dulu penolakan KPK, Randi dan Yusuf meninggal, ya kan. 2020 juga ada yang meninggal juga gitu. Nah, ini penanganan yang nggak pernah diubah, diperbaiki dalam menangani demonstrasi. Jadi memandang demonstrasi itu adalah ancaman yang harus dibubarkan segera, diintimidasi. Nah, makanya itu yang saya bilang wataknya watak militer. Jadi wataknya masih watak Orde Baru.
memandang massa itu demonstrasi itu bukan vitamin untuk demokrasi, tetapi sebagai gangguan ancaman yang harus segera diselesaikan gitu. Oke. Mas, kalau misalnya kembali lagi deh, Hmm. apakah jawaban yang paling utama adalah reformasi Polri ini adalah tepat dilakukan saat ini dengan menurut Mas bentuk reformasi di dalamnya sudah baik atau tidak? Jadi kalau kami telusuri Mas, Hmm. upaya reformasi itu ada di awal-awal reformasi, tapi berakhir di 2010. Berakhir di 2010. Ya. Jadi mundur dong, lama. Lama mundur. Jadi perbaikan beberapa peraturan internal itu yang cukup fenomenal yang dulu juga YLBI bantu, Perkap 8 2009 tentang implementasi HAM. Setelah 2009 itulah tidak lagi perbaikan ya. Internal cukup serius gitu. Jadi juga tidak lagi serius kepolisian menggandeng masyarakat sipil untuk membenahi mereka. Dulu cukup intens ya. Terakhir zamannya Pak Bambang Hendra Sudanuri. Jadi kenapa saya bilang begini berani karena saya mendampingi mereka. YLBI ini mendampingi mereka. Dulu kami pernah melatih Densus gitu-gitu. Buatin modul HAM-nya mereka. Oke. Jadi ya bagi saya sih ya tapi semua perkap-perkap itu di lapangan nggak tahu aparat. Di Perkap nomor 829 itu ada larangan melakukan kekerasan, berkata-kata kasar, bertindak arogan tuh sangat terlarang. Bahkan saat chaos, saat kerusuhan ya, boleh nggak polisi arogan, berkata-kata kasar? Sorry misalnya kata-kata hewan keluar gitu ya, kucing lu misalnya gitu ya, nggak boleh. Oh, sudah ada dulu. Ada larangannya keras itu, apalagi melakukan kekerasan. Tapi pernah nggak itu dalam 2010 mungkin ada nggak dampak positif setelah 2010 dulu? Iya ada, tapi kecil ininya, menjadi pengetahuan di level elit saja. Tidak menjadi pengetahuan umum di semua kepala satuan wilayah dan anggota gitu. Oke. Itu yang problem. Jadi ya itu diakui juga oleh Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri sebagai tim penyusunnya waktu itu saya ketemu dengan dia. Ya, dia bilang ini nggak implement di lapangan gitu. Nah makanya kan banyak akhirnya anggota itu di dalam frustasi. Ingat nggak kejadian di Solok, di mana anggota nembak anggota yang lain. Ya, sekarang makin banyak kejadian itu. Mereka frustasi dengan internal sebenarnya. Kenapa? Karena situasinya udah makin gelap ya. Siapa memerah siapa merintah siapa gitu. Karena itu circle-nya gitu. Saya dengar cerita dari banyak kisah gitu. Orang-orang kalau mau sekolah itu bayarnya mahal. Ini cerita-ceritanya. Jadi kenapa akhirnya kalau istilahnya Jackie Becker ya, itu peneliti dari Australia, itu ada 3 istilah dia yang dipakai selubung gelap pendanaan non budgeter. Ada istilahnya Parmas, Parmin, kemudian partisipasi teman, partisipasi kriminal, dan partisipasi masyarakat. Gimana penjelasannya itu gimana Mas? Parman itu partisipasi teman. Jadi pendanaan itu koleksi atau pertemanan dengan pengusaha ngasih uang. Kalau Parmin itu partisipasi kriminal, kasus dijadiin bisnis. Makanya di kasusnya masih ingat nggak Jakarta Warehouse Project? Oh iya, itu kan memalukan sekali bangsa kita. Betul. Bayangkan satu rangkaian ya orang dari mulai Polsek, Polda dan Polres itu melakukan operasi tapi untuk memeras. Itu namanya Parmin. Yang ketiga Parmas, partisipasi masyarakat. Nah ini biaya-biaya dari masyarakat yang entah tilang, entah apa yang itu ujung-ujungnya mungkin damai atau apa gitu. Jadi itu kalau kata Jackie Becker itu sumber pendanaan yang gelap. Jadi makanya aspek keamanan menjadi dalam tanda kutip bias karena tercampur dengan kepentingan keuangan gitu. Makanya kalau kita baca risetnya bukan riset ya, indeks namanya World Justice Project. Itu mengevaluasi rule of law-nya Indonesia. Sedunia 145 negara. Nah, yang paling parah disoroti oleh riset ini, oleh survei ini adalah tentang criminal justice. Bagaimana aparat kriminal, baik kepolisian, kejaksaan yang tidak imparsial.
Jadi problemnya tuh problem keberpihakan ke siapa? Ya ke teman gitu, ya ke pengusaha. Karena apa? Mereka mendanai. Gitu. Itu WJP dan konsisten. Indonesia tuh dalam ranking itu ya, itu 113 dari 145 negara. Jadi kategorinya bagian negara terbelakang. Itu makanya kalau kita baca temuan-temuannya YLBHI yang sama dengan temuannya Komnas HAM, Ombudsman, lembaga mana yang paling sering diadukan dalam melanggar HAM? Kepolisian. Itu datanya Komnas HAM, itu bertahun-tahun gitu. Terutama dalam aspek penanganan pidana. Oke. Jadi masuk list 3 besar apa 2 besar, Mas? Satu besar malah tertinggi yang diadukan. Wow. Itu konsisten. Nah, tapi kan ini kan bagi saya banyak orang baik di dalamnya. Tapi ini kan sistem yang harus direformasi gitu. Yang harus diperbaiki gitu. Oke. Bahkan kan banyak cerita bahkan ceritanya mantan ketua KPK atau Victor Marduki atau cerita banyak jenderal yang lain yang sudah pensiun gitu kan, dia datang ke kantor polisi terus dia berpakaian biasa, pakaian sipil. Ini jenderal ya? Jenderal ini. Jenderal nih. Alumni atau bahkan yang jenderal yang enggak masih aktif. Ngetes ya, ngetes dia datang ke lingkungannya, dia datang ke kantor polsek terdekat, dia sendiri diperas. Banyak kisahnya, Mas. Saya banyak, makanya kan bercandanya Gus Dur kan hanya ada 3 polisi yang jujur kan. Itu kan bercandaan yang terus direplikasi gitu. Ya itu. Mas, yang paling ini pengen tahu kita, Mas. Kalau dari segi kesejahteraan, Mas, yang parmin, dan sebagainya itulah yang 3 hal itu tadi. Apakah kepolisian kita juga dalam aspek kesejahteraan mereka bagaimana sebetulnya? Apakah tingkat kesejahteraan yang memicu perilaku seperti itu atau bagaimana, Mas? Nah ini juga menjadi bahasanya apa ya, kecemburuan sosial. Kenapa kok gitu, Mas? Dalam aspek bagi kesatuan-kesatuan yang lain. Ibarat kata kalau di kesatuan lain levelnya Kapolsek itu mobil kijang doyok gitu. Tapi kalau Kapolsek di sini udah levelnya Pajero misalnya, kan begitu. Jadi kesejahteraan ini pada akhirnya memang kan ada semacam kalau istilahnya itu jualannya Dek sama abang aja Dek. Kan hal-hal gitu ya. Karena itu menjanjikan. Jadi sekolah bisnis yang terbaik adalah Akpol dan Akmil. Kan kira-kira gitu. Nah itu ya terlihat lebih sejahtera kalau dibandingkan dengan warga biasa di mana-mana. Gitu, walaupun banyak juga saya tahu banyak juga yang punya ideal, yang nilai ideal. Kemudian mereka ya miskin gitu. Itu banyak banget yang masih ideal, nggak mau memakai uang haram gitu. Itu miskin banyak juga yang begitu. Banyak yang memilih seperti intinya itu. Kalau dia jujur, kalau dia hanya mengandalkan gajinya aja, itu ya nggak kaya gitu, miskin gitu. Normal lah hidupnya, lurus gitu. Penampilan juga sederhana gitu. Tapi memang tapi kalau kita lihat, coba cek deh parkir di kantor-kantor Polda. Wih, ngeri bos, mobilnya bos. Kalau kita hitung dari misal pendapatan. Iya, ngeri bos, ngeri. Gitu. Oke, Mas, kalau misalnya kata Mas tadi ada dong pasti, tak mungkin lah hanya oknum jahat saja misalnya atau oknum yang keluar dari nilai etik mereka. Tapi kan banyak polisi yang baik banget yang banyak. Bahkan mungkin sama YLBHI sering berkontak. Oh, banyak. Dulu kita misalnya beberapa kali bahkan YLBHI jadi kuasa hukum dari anggota kepolisian yang dipermasalahkan gitu. Dijailin sama seniornya. Dulu masih ingat dulu Gus Dur pernah rame dan ada beberapa kepolisian yang memang reformis, Bambang Widodo Umar, Alphonse Lemo gitu. Dan mereka menjadi tokoh reformis, bicara terbuka gitu. Dan dalam jangka panjang menjadi sahabatnya YLBHI. Banyak yang begitu. Banyak gitu. Oke. Dan mereka tuh sebenarnya dalam banyak hal tuh gini. Di forum-forum akademik tuh mereka tuh seringkali menyampaikan apa yang mereka rasakan. Misalnya mereka lagi kuliah gitu ya, di Akpol, di PTIK, itu mereka tuh semuanya mengaku ada masalah. Misalnya gini, salah satu masalah yang paling jadi potensi dan keliru ya dalam penanganan kepolisian dan menurut saya itu harusnya dievaluasi. Terlalu luas kewenangannya. Misalnya apa? Urusannya SIM dan STNK. Yang beberapa hari ini kan itu kan sebenarnya secara tugas kan bukan tugas kepolisian.
nerbitin SIM dan STNK itu? Pajak berarti, di Bang. negara mana di dunia ini ya kepolisian ngurusin administrasi SIM dan STNK? Soal nilangnya iya dia bisa. Ya. Tapi soal nerbitin SIM dia nerbitin tuh nggak keliru dan banyak anggota kepolisian tuh misalnya yang tugas kuliahnya ke Belanda. Ada karena sekolah transportasi saat terbaik kepolisian adalah di Belanda. Dan orang-orang yang sekolah ini yang sains ini itu dia balik tuh dengan pikiran yang cerdas. Kok ini ada yang keliru ya? Kita ngapain ngurusin SIM ya? Tapi kan itu hanya di ruang akademik saja. Di ruang diskusi mereka. Ada pengakuan seperti itu ada. Banyak. Mereka mengakui, iya Mas. Tapi kan ini gimana nanti orang-orang yang butuh tadi eskalasi naik mau pendidikan, mau apa yang mau jadi Kapolres gitu kan. Itu kan jadi begitu, jadi tersandera oleh kepentingan yang menurut saya harusnya kepentingannya kelembagaan, bukan kepentingan personal gitu. Oke. Makanya kan Pak Krisanda itu di ruang-ruang terbuka ya, marah-marah kan, ininya keras gitu. Jadi sebenarnya di dalam tubuh mereka sendiri itu sudah mengakui banyak hal gitu. Bahkan beberapa anggota Komite Percepatan Reformasi Kepolisian juga kan, Pak Doviri misalnya kan keras juga di ruang-ruang itu kan, mengungkapkan banyak kekurangan. Jadi bagi saya sih itu hal yang kita nggak perlu takut bicara karena ini lembaga milik kita bersama. Mereka tuh dipersenjatai, dikasih seragam dari pajak kita. Dan dalam ruang demokrasi kita membutuhkan polisi yang demokratis. Nggak mungkin loh demokrasi tercipta tanpa polisi yang demokratis. Kita di demokrasi nih, podcast seperti ini, tiba-tiba datang ditangkap kita, demokrasi mati. Kita memerlukan polisi yang tidak anti kritik, yang memahami bahwa podcast ini adalah ruang demokratis. Dan mereka harus paham tidak boleh mempidanakan ekspresi. Oke. Gitu. Karena yang paling ngeri pasca reformasi ini dulu di masa Orde Baru ya. Karena metode mereka adalah pembunuhan dan penculikan. Marsina, Udin, itu kan cara-cara lama. Atau 13 aktivis ya, Wiji Tukul dan kawan-kawannya itu kan apa sih tujuannya menculik orang-orang ini? Iya membungkam. Bener nggak? Pertanyaannya sekarang mereka melakukan yang sama nggak? Di masa reformasi ini? Nggak perlu. Ngapain caranya? Pidanakan. Kejadian yang direktur Jak TV sama rekanmu di Ciputat itu. Aduh. Sobatmu di Ciputat itu. Iya. Bayangkan dia profesinya buzzer. Sejak awal saya bilang namanya jurnalis, buzzer tuh dia walaupun menyerempet ya, mengkritik atau mengincar lembaga tertentu, tapi dia bukan pidana. Dan akhirnya kan bebas kan? Bebas ya. Setelah stigma sekian panjang, penderitaan sekian panjang, bebas kan? Tapi apa terjadi? Yang terjadi adalah saya mengkritik kejaksaan di situ. Ini hati-hati, Anda mempidanakan orang dengan tuduhan obstruction of justice, tapi dia tugasnya jurnalistik gitu. Sama seperti ini podcast ya. Atau Haris Azhar dan Fathia yang mengungkapkan penelitiannya keterlibatannya Luhut di Papua ya. Kita udah bilang ini bukan pidana. Dia mempidanakan kan, melaporkan, polisi memproses, jaksa menuntut, dan kita buktikan di ruang sidang bebas. Bahkan terbukti perusahaannya terlibat. Melalui persidangan malah terbukti malah jadi blunder buat dia. Nah itu. Nah ini kan apa artinya? Artinya demokrasi di masa reformasi terancam oleh hal yang berbau legal. Dibungkus legal. Jadi legal cara untuk membungkam gitu. Oke, Mas Nur, kalau memang ada ditanya masanya. Ini kan polisi kan bukan sedikit Mas jumlahnya, hampir ratusan ribu mungkin di berbagai daerah. Kan mereka juga ada yang di pelosok desa, pelosok kecamatan yang kecil Mas gitu. Iya. Kan mereka juga kadang-kadang, saya dulu karena pernah podcast juga ngobrol sama orang imparsial loh nggak salah, Mas Habibie nggak salah. Dia juga menyoroti kesejahteraan TNI yang sangat masuk di pedalaman gitu, di koramil-koramil kecil gitu. Dan ya jomplang sekali antar perwira tinggi dengan mereka yang masih ibarat anggotanya lama tapi masih sangat kesejahteraan masih kecil. Iya. Di berbagai daerah mungkin ada yang mengalami juga Kak kalau di kepolisian itu Mas. Sama. Dan terus bagaimana kalau ditanyakan kalau upaya meningkatkan kesejahteraan mereka? Makanya kan gini, APBN harusnya secara serius memikirkan itu. Tapi kan problem kemiskinan itu bukan hanya kepolisian dan tentara loh. Guru honorer aja hanya 300.000.
Tapi kan sedih, sakit ketika melihat guru honorer 300.000, polisi gajinya 2 juta gitu ya. Tapi melihat supir SPPG 3 juta gajinya dengan pekerjaan yang gitu doang. Betul. Jadi sebenarnya ada ketidakadilan sosial di sini. Selain faktor korupsi ya. Korupsi di level-levelnya jenderal gitu kan, kayak kasusnya Joko Susilo kan, dia korupsi simulator ratusan miliar gitu. Ada faktor korupsi ya, tapi ada faktor strategi penganggaran yang diskriminatif. Gitu. Oke. Ada faktor di mana juga negara tidak mampu, belum mampu untuk mendanai itu semua. Makanya ada banyak operasi-operasi penanganan kasus yang anggarannya tidak cukup, sangat kurang. Maksudnya tidak cukup ini gimana maksudnya? Misalnya gini, kan ada banyak ya membandingkan, selalu membandingkan biaya penanganan perkara di KPK berapa, biaya penanganan korupsi di kejaksaan berapa, biaya penanganan korupsi di kepolisian berapa. Ya ini banyak penonton kita yang belum paham mas. Biaya ini maksudnya gimana? Biaya itu gini kan, orang itu kan memanggil orang, menangkap, operasi kesana sini itu kan butuh biaya. Pertanyaannya biaya itu dipenuhi negara enggak? Sebenarnya itu yang bahaya mas. Misalnya gini, ada orang tersangka kabur ke pulau lain, ke Sumatera misalnya, ke Jawa, ke Kalimantan, Papua. Terus si penyidiknya nggak punya uang untuk menangkap dia ke pulau lain. Gimana? Dari mana dia biaya penangkapan itu? Nah itulah sumber-sumbernya uang yang tadi, Parman, Parmin, dan Parmas yang dibilang Jackie Becker. Jadi dia uang yang tidak jelas dipakai untuk ini gitu seringkali. Nah ini yang membuat akhirnya banyak kasus dia bingung mau menegakkan hukum seperti apa gitu. Di samping juga ada faktor korupsinya ya. Itu makanya dia akhirnya pakai Parmin ya. Kasus Jakarta Warehouse Project gitu. Nah ini juga faktor juga mas, faktor juga. Makanya sebenarnya harusnya kan penganggaran ini dibuat terbuka, diaudit dengan baik, diobrolkan dengan baik gitu. Walaupun kalau kita melihat sebenarnya anggaran kepolisian itu sudah cukup terbesar, dia terbesar ketiga di APBN itu sebenarnya. Oke, mas kalau ditanya kembali, kalau ideal, ini kan baru masuk 2006 kalau nggak salah awal Februari 2006 itu kan kencang lagi tuh. Ini sebetulnya lebih baik kepolisian itu di bawah kementerian atau di bawah presiden langsung. Nah problemnya di kita tuh identitas ini kan berbeda dengan konteks yang lain. Di kita itu ada beberapa sayap yang harus diperhatikan. Sayap dalam artian pilar. Ada pilar penegakan hukum, ada pilar Kamtibmas, ya. Ada pilar pelayanan. Nah, pilar mana yang mau dibawa kementerian mana? Karena salah-salah menempatkan di bawah kementerian, jadi pilarnya terdistrak di sana. Saya ingin bilang ketika ada pilar penegakan hukum yang sejatinya penyidik ini dikontrol oleh siapa sih? Di Amerika penyidik itu dikontrol oleh DOJ, kejaksaan, Department of Justice. Karena magister lah jaksa yang akan membawa ke pengadilan. Jadi penyidikan itu adalah pengumpulan bukti yang untuk kepentingan jaksa sebenarnya. Makanya jaksa kan menghendaki adanya dominus litis. Yang mengendalikan itu jaksa, Anda penyidik yang mengumpulkan bukti, kami yang membuktikan di ruang sidang, kan begitu. Maka kontrolnya oleh jaksa kalau di Amerika. Nah di kita oleh siapa? Harusnya juga dikontrolnya oleh pengadilan. Maka kontrol penyidik nggak boleh oleh Kementerian Dalam Negeri, jadi bahaya. Kalau oleh Kemendagri nih, Bareskrim di bawah Kemendagri, bahaya. Karena ada intervensi politik. Tiba-tiba menterinya adalah aktor politik, mas. Ya, menterinya misalnya aktor politik, partai. Dia menjadi atasannya Kabar Eskrim. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menjadi politisasi kriminal. Jadi tidak sesederhana itu, Alessandro, Jose. Tidak sesederhana itu. Kita harus perhatikan aspek-aspek di sananya. Nah, kalau kemudian di Amerika, misalnya beberapa negara lain, polisi di bawah Departemen Dalam Negeri mereka itu, Homeland Security, itu bagian dari Kamtibmasnya. Makanya di bawah masing-masing bupati atau gubernur. Oke. Karena nggak ngurusin kriminalnya. Kriminalnya siapa? FBI. FBI nggak di bawah Homeland Security. Nggak boleh FBI di bawah Homeland Security karena FBI urusannya adalah urusan investigasi.
Federal Bureau Investigasi. Ini kan Barreskrim kan Federal Bureau Investigasinya nih. Dia nggak boleh. Siapa yang kontrol FBI? Pengadilan dan kejaksaan. Itu problematikanya yang nggak dibaca. Nah, di kita kepolisian punya sayap-sayap itu. Nah, yang harus diperhatikan. Ketika ditempatkan di satu, dia hati-hati menjadi alih-alih menyelesaikan masalah menjadi masalah baru. Oke. Itu yang nggak dipahami bagi yang nggak memahami struktur sebenarnya. Jadi struktur aja mungkin kurang ideal menurut Mas itu. Iya gini, kalau TNI kan fungsinya sama semua, ke pertahanan semuanya sama. Mau dia darat, laut, darat semuanya pertahanan. Makanya satu Kementerian Pertahanan cocok karena fungsinya sama semua pertahanan. Ini soal area tempur aja. Nah kalau kepolisian areanya beda banyak karena fungsinya beda-beda. Ada hukum, ada Kamtibmas, ada pelayanan. Gitu. Oke. Makanya strategi kami yang kami dorong adalah sebenarnya satu, demilitarisasi. Yang kita harapkan apa sih? Hilangnya budaya militer di kepolisian. Itu semua sebenarnya sederhana sekali kalau membayangkan militer itu enggak. Apakah kepolisian sekarang seringnya pakai pakaian seragam atau pakai pakaian sipil? Kalau dia bagian sipil harusnya Kapolri dan seluruh jajaran Kapolda sering-seringnya pakai pakaian sipil. Pakai batik gitu loh. Ada nggak hari batik di kepolisian seperti PNS yang lain? Seragam sipil yang lainnya seperti PNS nggak ada. Satu itu. Yang kedua adalah yang disebut kami desentralisasi. Desentralisasi ini adalah mengurangi hal-hal fungsi-fungsi yang harusnya nggak di kepolisian. Tadi saya bilang seperti lantas harusnya nggak di situ. SIM dan STNK itu bukan di kepolisian. Kasih ke Depdep-Hub, Kemenhub. Biar apa? Biar tes SIM itu juga maksimal. Karena dia punya cabang sampai levelnya daerah kan di mana-mana kan. Gitu. Iya. Yang ketiga adalah depolitisasi. Bagaimana aktor ini tidak dipolitisir. Ini kan problemnya kan. Dinamikanya kalau dia di bawah presiden langsung, dia menjadi akses untuk digerakkan secara politik sebenarnya. Kan gitu kan. Dan kecurigaannya atau laporan-laporannya dia jadi parcok, terlibat dalam pemilu. Nah bagaimana menghilangkan ini? Menghilangkan orang menjadi pimpinan-pimpinan di kepolisian itu bukan karena faktor harus dekat dengan presiden. Harus menjadi bawahannya presiden. Harus tanda kutip semi-semi menjilat kepada presiden. Itu yang penting. Karena kalau presiden salah siapa yang nangkep? Kepolisian harusnya. Kalau presidennya melakukan tindak pidana nih, yang nangkep kepolisian harusnya. Nah kalau dia nggak berani melawan atasan, itu kan berarti bukan polisi. Di dalam perkap yang tadi saya bilang 8/2009 itu ada pasal klausul kepolisian itu tidak diberikan sanksi, bahkan dilindungi kalau dia menolak perintah atasan yang salah, yang melanggar hukum. Pasal itu dibuat siapa dulu, Mas? Kepolisian sendiri. Memang begitu aturannya. Kalau ada perintah yang melanggar hukum, tidak wajib diikuti. Tapi bisa nggak sekarang menolak perintah atasan? Nggak bisa. Dalam normanya ada, bisa. Itu yang disebut koalisi demokratis. Bisa, harusnya begitu. Tapi dalam praktiknya nggak bisa. Siap dan laksanakan dan itu kejadian kan di lapangan. Jadi kalau saya kadang kita membaca semua peraturan itu, kita memahami kenapa berbuat seperti itu. Gitu. Misalnya perkap-perkap soal penanganan demonstrasi, kenapa cenderung di lapangan tuh aparat seperti itu, brutal. Karena semua peraturan ini nuansanya nuansa represif. Bukan nuansanya bukan nuansa mutualis. Mutualis dalam artian orang demo itu dihargai, diapresiasi oleh kepolisian. Dan orang-orang yang demo juga menghargai kepolisian sedang bertugas. Itu kan mutualis di lapangan kan. Jadi bagaimana juga crowd management itu berlangsung dengan baik. Tapi kan kejadian kan enggak. Standar Kanjuruhan misalnya. Itu bagaimana orang menangani di stadion terus pakai gas air mata. Ini kan sejarah di dunia. Kematian terbanyak kedua di dunia dalam orang meninggal di stadion. Indonesia hampir menyumbang prestasi kedua orang meninggal di stadion dalam sebuah tragedi gara-gara kesalahan aparat yang saat lagi panas nembakin gas air mata. Harusnya dikenang dong sebagai sebuah dosa yang besar di situ. Mas Isnur, kenapa seperti itu? Karena SOP-nya begitu.
di SOP-nya bawa ke lapangan bawa gas air mata. Alat yang dia punya gas air mata, maka yang dia tembakan gas air mata. Coba kalau dia dikasih alat misalnya pelumpuh dengan listrik misalnya. Jadi kalau ada orang rusuh, jangan tembak gas air mata, dilumpuhkan sementara. Itu kan lebih aman. Kejadian Panakukang itu, kenapa meninggal orangnya? Karena dia bawa pistol. Dia nggak punya SOP bagaimana melawan orang yang sedang di lapangan melawan petugas, chaos. Kan kalau kita lihat Mas di luar negeri ya, aparat itu kan bawa di pinggang itu banyak perangkatnya. Ada semprot merica. Ada semprot apa-apa. Iya. Itulah perangkat yang harus disediakan untuk aparat menangani orang. Kalau melawan jangan langsung pistol dong. Pistol itu kalau membahayakan nyawa dia. Tapi kalau dia sedang seperti di Panakukang, ada anak-anak bermain dan lain, ya jangan pakai pistol. Kejadiannya Gama, kejadiannya di Panakukang kemarin itu kan pakai pistol, makanya ketembak. Oh, oke. Jadi saya sampai level alat di lapangan sendiri harusnya diperbaiki semua, diubah semua. Jadi bukan hanya paradigma nih mental, terus diubah kemudian SOP semuanya, diubah dari mulai rekrutmen, pendidikan, pembinaan sampai alat harus diperubah semua. Sampai mekanisme pengawasan yang penting nih. Oke. Nah, di kita lemahnya adalah yang paling fatal tidak ada mekanisme pengawasan yang baik. Nggak ada itu. Oke, Mas. Kalau pernyataan Pak Jenderal Listio Sigit kan pernah heboh dulu. Kalau kami di bawah kementerian lebih baik kami jadi petani.